Sambat hanya untuk orang lemah. Kami orang kuat lebih suka miso. Tenan. Kita mau sarapan dulu, dan sarapannya sehat sekali. Tuh lihat, ada buah, ada sayur, ada roti, ada telur. Selamat makan. Selamat pagi Sobat Motorrad, jumpa lagi di channel YouTube M8 Nusantara. Kami saat ini ada di Mae Sariang. Kita riding ke selatan, ke kota Mae Sot. Mae Sot itu kota perbatasan ya, border city antara Thailand dengan Myanmar. Rencana perjalanan kami adalah seperti ini. Jadi dari utara kita mulai turun ke selatan. Secara lebih luas itu kami ada di sana, di atas itu di utara, dan mulai kita ke selatan. Kalau lihat di belakang saya itu banyak motor ya. Mae Sariang itu memang salah satu kota di Mae Hong Son Loop, banyak sekali rider. Hai. Mudah-mudahan semua aman, nyaman, dan menyenangkan perjalanan hari ini. Ikuti terus yuk, let's go. Oke, lanjut kita ke Mae Sot. Mae Sariang di pagi hari. Oh, ada yang jualan sayur. Ke kiri. Ya. Oke. GoPro-nya nggak mau nge-record. Jadi kita sebentar berhenti. Gapuranya di depan. Oke, pagi ini dimulai dengan GoPro yang ada, kemudian handphone saya tiba-tiba ngadat juga. Ini elektronik kurang bersahabat pagi ini. Kayaknya SD card GoPro saya mulai bermasalah ini. Itulah. Padahal ya dipakai aja, dibuka jarang. Oke, kita belok kiri di depan. Keluar dari kota Mae Sariang. Masih sepi. Padahal sudah jam 9.30. Temperatur 24 derajat. Sebentar lagi makin ke selatan ya. 35 bisa ini. Jalan kecil ya? Ya, lewat jalan kecil. Yang memang kota kecil, lewat jalan kecil. Pokoknya semua serba kecil. Nah, ini namanya Sungai Mae Sariang. Oke, perjalanan hari ini 233 km. Menurut Google sekitar 4 jam non-stop. Keluar dari nice. Nah, kemarin saya rubah sedikit konfigurasi motornya. Saya perkeras sok belakang, kita nih ke kanan. Aman, kanan kiri, yuk. Awas mobil udah. Oke, kita sudah di jalan utama. Kita rencananya rutenya itu melipir border. Jadi ada beberapa bagian dari jalur ini yang persis di tepi sungai yang memisahkan antara Thailand dan Myanmar. Nanti kita akan riding di sepanjang jalan itu. Kita akan lihat di sisi sungai, di seberang sungai itu Myanmar, dan yang kita riding adalah Thailand. Tapi masih nanti, sekarang kita riding dulu. Ada sebagian sepertiga kayaknya dari jalur ini masih berkelok-kelok, biarpun tidak seperti di Mae Hong Son, tapi masihlah dikit-dikit begini-begini. Kayaknya loh ya, di Google Maps gambarnya begitu. Tapi setelah itu lurus, benar-benar lurus. Itu adalah lembah. Oke, ini dia, ada checkpoint yang pertama. Kita sih mikir akan banyak bertemu checkpoint di jalur ini, karena ini memang dekat sekali dengan border.
Ini pengumuman ini, jadi masih memakai toa untuk di daerah sini. Tuh kedengeran kan? Pakai toa, masih keliling-keliling. Kayaknya masih umum di sini mengerjakan itu. Mungkin efektif ya. Kalau diperhatiin masyarakat sekitar di jalur-jalur ini sejak kemarin itu banyak yang memakai sarung. Mirip-mirip di Indonesia. Waduh, ini kenapa jalannya jadi keriting? Oh, beda ini emang. Thailand yang lain ini. Tuh kanan tuh sungai. Masa sih? Oke, ternyata ada kekeliruan ya. Ini masih di Thailand, jauh kita. Itu sungai Yuam. Sungai Yuam tadi yang bukan membelah, melewati Mae Sariang. Itu ada sungai namanya Sungai Yuam. Sungai kecil, airnya di sebelah kiri agak lumayan sih. Enggak terlalu, agak kering mungkin ya, menyusut karena musim kemarau atau musim kering. Wow, ini keren banget ini. Mantap. Biarpun kering karena pagi jadi agak sejuk ya. Asik aja. Ini checkpoint yang kedua. Checkpoint My Suat checkpoint. Wah, ini dijaga oleh 2 anjing ini. Mantap. Penjaganya ini. Aduh, ini anjing-anjing. Dan 1 ayam. Kita hitung aja cuma checkpoint, sudah 2 sementara. Dari berita di Thailand, TV Thailand itu sedang darurat di serbu asap, terutama di Thailand Utara ya. Kita juga ngerasain sendiri. Jadi kalau di depan itu ngelihat putih-putih, nah itu bukan kabut, itu asap. Karena memang tradisi petani di sini sebelum musim tanam mereka membuka lahan dengan cara dibakar. Nah, cuman masalahnya biasanya nggak sebanyak ini. Touring jarak jauh begini ya, traveling jauh begini ini tuh dibilang tidak mudah ya tidak mudah. Bukan karena fisik ya, tapi fatigue secara mental. Setiap hari rutinnya sama. Apakah pernah homesick, pengen pulang ke rumah? Pasti dong. Kalau kami tujuan dari touring adalah pulang ke rumah. Kemudahan yang ada di rumah, tatanan hidup yang sudah ada di rumah itu selalu membuat kangen, pengen pulang ke rumah. Ada satu hal yang masih mengingatkan dengan rumah adalah setiap sore selalu ada teh tubruk. Nah, itu style kami begitu. Jadi kita bawa kettle sendiri, bawa kecil ya, kettle kecil, dan teh tubruk. Nah, itu dia. Ada silakan trompet. Apa artinya itu? Kok trompet tapi tidak dicoret, jadi boleh trompet gitu. Apa harus ngelakson ya karena tajam? Nggak tahu juga nih. Emang ini jalan tidak terlalu bagus kondisinya. Ini ada satu ruas jalan ya, entah berapa kilometer, berkelok-kelok. Tapi jalannya kecil ini. Jadi cukup tajam. Ini sudah kayak Flores kalau sekecil ini jalannya. Nah, kondisi jalan begini ini kalau nyetirnya kenceng bikin lapar. Bikin cepet lapar. Ini checkpoint yang ketiga.
polisinya juga nggak peduli. Aman, aman, aman. Kita nyeberangin sungai. Jembatan ini namanya Jembatan Mae Ngau, dan sungai yang mengalir di bawah ini adalah Sungai Mae Ngau. Ini berarti ya malah aman ya. Ada Ada apa tuh di bawah? rumah-rumah kecil gitu. Kok kayak ada checkpoint Wah. lagi di depan. Di Checkpoint jembatan ada keempat. checkpoint lagi. Berarti jembatannya pelintasan penting ini. Dijaga dari dua sisi. Itu tentaranya, Mas tentara di kanan. Masih Mas bentar. Lokasi jembatan ini adalah sekitar 22 km dari perbatasan Thailand dan Myanmar, dan sungai yang mengalir di bawah ini terhubung dengan Sungai Moe yang merupakan batas alam antar dua negara. Tahun 2021 belum ada checkpoint di sisi sebelum sungai. Apakah ini berkaitan dengan makin banyak pengungsi dari Myanmar, terutama anak-anak yang menyeberang ke Thailand karena situasi di Myanmar yang semakin tidak kondusif? Wallahu alam. Hihi, rombongan sapi. Permisi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Border checkpoint nomor 5. Loh, kok bisa nomor 5? Lucu ya, disponsori Laktasoy. Ini bagus nih buat income polisinya di sini. Resmi pula, ide bagus nih kalau untuk Polri mungkin. Ini scenic area ya, sekitar 62 km di selatannya Mae Sariang. Itu kalau lagi nggak musim dibakar, hijau tuh bukit-bukitnya tuh. Jalannya berliku-liku, naik turun, panjang tanjakannya. Turunannya juga, Oke, ini tanjakannya panjang dan berlekuk-lekuk. Use low gear. Oke, kita menurun sekarang. Jalan di depan itu naik nanti panjang. Gila, jalannya nanjaknya panjang banget. Wow, banyak kerbau di sini, hati-hati. Sampai atas Siap-siap. langsung belok. Hutan dan lembah. Nanjak lagi. Mobil depan. Lagi, ambil jalan. Hairpin. Turun apa naik nih? Turun. Turun curam lagi. Buset, panjang banget turunnya. Tuh, ada bekas truk terguling. Karena memang curam banget ini. Masih terus. Ini kami sudah jalan 83 km dari Mae Sariang. Jalannya tetap naik, turun, kelok sana, kelok sini. Cukup curam ya, naiknya curam, turunnya curam, kelokannya curam. Tidak ada pom bensin, hampir tidak ada tempat untuk istirahat. Hanya ketemu dua rider motor besar so far dari arah depan berlawanan tanpa pom bensin. Cukup melelahkan ini. Masih 150 km sebelum masuk Mae Sot. Kita sudah riding 1 jam
41-42 menit dan belum nemu tempat istirahat. Belum ada pom bensin. Ini cukup melelahkan ini treknya dan cuaca yang panas sekali. Mau berhenti susah karena di trek pegunungan ya. Mau parkir aja susah, miring semua. Kalau motornya kecil tidak masalah, kalau motor besar kan butuh lahan yang sedikit agak datar lah. Ini susah banget. Demikian punggung saya mulai pegel, pantat saya mulai pegal. Aduh. Oke, sambat hanya untuk orang kuat. Kami orang kuat lebih suka ngitung. Tenan. Ini ciri-ciri mulai fatigue adalah saya sampai lupa ganti gigi. Turun kok kenceng banget. Wih, gigi 4. Padahal curam banget. Respon saya lambat untuk nurunin gigi. Nah, itu gejala-gejala fatigue. Harusnya saya nyari tempat istirahat. Nah, kita kan mencari tempat istirahat, kita sudah nyari nih, mata kemana-mana nyari, sayangnya ndak ada. Ya begini nih challenge-nya, tantangannya riding di luar. Tuh kita kan nggak tahu medan ya, dan beda culture. Jadi udah berkilo-kilo hampir 2 jam riding, punggung udah pegel, udah haus, pengen istirahat. Tapi tidak ada apapun di sini. We are in the middle of nowhere. Kayaknya jalan ini milik kita deh, kecuali sama mobil putih ini. Begitu. Yang ada cuma tanda jalan turun, terjal 8% terus saja. Tidak ada tanda-tanda break, tempat lokasi break. Nggak seperti kalau di tempat kita tuh. Kayaknya setiap jengkal ada aja tempat break. Nah, di sini tempatnya sangat diatur kayaknya ya, tertentu banget. Lagian siapa yang mau jualan di sini karena orang jarang lewat ya. Gitu. Ini rada sedikit ngedumel kalau orang Jawa bilang tuh. Mau istirahat aja kok susah. Hah? Mana? Gak ada tempat. Ada tempat makan? Istirahat? Nggak ada? Wah, adanya cuma begini doang tempat break. Oh, nggak niat. Ini 200 meter ke depan ada. Tuh, di bawah tuh. Mudah-mudahan bener. Jangan sampai terlewat. Karena baru ada lagi beratus-ratus kilo. Lebay. Berpuluh-puluh kilometer ini kayaknya. Hah? Inikah satu-satunya tempat break? Oh iya. Waduh, jalannya begitu. Dipikir nanti, sekarang kita mikirnya tempat break. Aduh mak, rada perjuangan nih keluarnya. Berjuangnya mikir nanti, sekarang kita mikirnya minum. Au, susah oi. Wih, itching. Tahu nggak, aku butuhnya tuh 100. Kenapa tuh? Nanti. Aduh, tragedi hari ini. Gara-gara ada kotoran kerbau itu, waduh. Aduh, beli.